بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita semuanya, yang telah memberikan kepada kita nikmat, yang telah memberikan kepada kita taufik dan inayahnya sehingga di awal malam ini kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salah satu di antara tanda-tanda ketakwaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sedang berbicara tentang aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan di waktu malam, khususnya adalah waktu antara salat maghrib dan salat isya, ya, sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat maghrib beliau memilih ayat-ayat yang pendek, karena waktu maghrib itu adalah waktu yang sangat singkat, sangat singkat sekali. Dimulai dengan terbenamnya matahari dan nampaknya mega merah di langit, dan berakhirnya salat maghrib itu dengan berakhirnya mega merah yang ada di langit, maka berakhirlah waktu maghrib. Jadi waktu maghrib sangatlah singkat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan atau membaca surat-surat yang pendek, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya di waktu maghrib beliau melaksanakan salat ba'diyahnya setelah salat wajib di rumah, ya, karena beliau ingin bisa langsung bercengkrama dengan keluarganya, ya. Setelah aktivitas beliau dari terbit matahari sampai terbenam matahari, keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak di luar rumah beraktivitas, beliau berdakwah, beliau bersama dengan umat, ya. Maka sudah saatnya ketika waktu malam ini adalah waktunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersamai keluarganya, ya. Dan nanti di pertengahan malam insyaallah akan kita jelaskan itu adalah waktu antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang soleh, ya. Kebiasaan orang-orang soleh, ya, adalah mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan malam-malam mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Mu'min, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat As-Sajdah bahwa di antara ciri-ciri orang yang beriman itu adalah tatajafa junubuhum anil madaji', ya. Artinya apa? Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur, karena
kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu tidur di atas badan yang sebelah kanan, sisi sebelah kanan. Maksudnya di sini lambung-lambung di sini artinya jauh badan mereka dari ranjang, menunjukkan mereka itu di waktu malam sedikit tidurnya dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril memberikan pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara 5 pesan itu adalah Jibril memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat malam. Kenapa? Fa inna qiyamal laili izzatun lil muslimin atau izzatun lin nafs. Wa izzul mu'minin fi qiyamil lail. Dan kemuliaan orang yang beriman itu ketika dia bangun malam. Jadi kalau kita ingin meraih kemuliaan, ya, mohon maaf, bukan dengan jalur duniawi. Ya, bukan karena ya, boleh kita meraih gelar doktor, profesor, tapi jangan kita meraih gelar profesor dan doktor itu untuk membangga-banggakan diri, bukan. Itu gelar akademik. Atau kita ingin menunjukkan bahwa kita itu hebat karena kita itu rektor, karena kita itu dekan, karena kita itu dosen, karena bukan. Tapi kemuliaan seorang mukmin itu ketika apa? Ketika dia sanggup untuk bangun malam. Disitulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan kemuliaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kembali kepada kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu maghrib dan di antara maghrib dan di waktu isya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercengkrama dengan istri-istri beliau, bercengkrama dengan anak-anak beliau. Dan biasanya di waktu ini adalah Rasulullah SAW memanfaatkan waktunya untuk makan bersama dengan keluarga beliau. Karena apa? Karena makan itu adalah satu aktivitas yang membuat hati kita itu senang. Jadi Rasulullah SAW makan bersama dengan keluarga beliau di waktu maghrib, ya, di waktu maghrib atau setelah waktu maghrib. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang kita kisahkan pada pertemuan yang lalu, bahwa Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada anak tiri beliau, yaitu Umar bin Abi Salamah, ya, ketika waktu makan, dengan 3 wasiat Rasulullah SAW. Ya ghulamu, wahai anakku, samillah, makanlah dengan membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Wa kul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang dekat dengan dirimu. Dan kata Umar bin Abi Salamah, semenjak itu, ya, cara makanku itu adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hal yang dicatat oleh kaum muslimin atau para sahabat adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran kepada para sahabatnya untuk menjilat jari-jari. Nah, jadi di antara sunnah adalah ketika kita selesai makan itu kita menjilat jari-jari kita. Yang mungkin, ya, sebagian orang mengatakan orang yang menjilat jari itu adalah orang yang congok, orang yang kelaparan. Bukan. Kita menjilat jari itu bukan karena kita itu congok, bukan karena kita itu banyak makan, bukan. Tapi karena kita ingin mempraktekkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yakinlah bahwa di dalam sunnah Rasulullah SAW itu ada kejayaan, ya. Karena ketika Rasulullah SAW menjilat jarinya, itu bukan hal yang sia-sia, itu sejatinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba nanti ahli kesehatan, ya, cari tahu kira-kira kenapa. Ya. Tapi kita adalah umat yang lebih percaya dalil daripada data. Orang yang beriman itu adalah orang yang lebih percaya pada dalil dibandingkan dengan
data. Tapi kalau orang-orang awam, orang di luar, lebih percaya data daripada dalil. Ya kan? Kalau ada datanya, dikerjakan. Walaupun mungkin datanya data palsu. Tapi kalau kelihatannya ilmiah, kelihatannya hebat, diamalkan. Tapi kalau dalil, tunggu dulu. Padahal kita sebagai orang beriman, kita lebih mengedepankan dalil dibandingkan dengan data. Karena kita adalah umat yang percaya dengan dalil-dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kalian tidak tahu makanan yang mana yang mengandung unsur keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak tahu apakah makanan yang di awal, apakah makanan yang di tengah, atau makanan yang di akhir. Kita tidak tahu makanan yang mana yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Ini menunjukkan kaum muslimin bahwa kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus mencari keberkahan walaupun dari hal yang sepele. Karena kita lebih mementingkan tentang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berpikir tentang banyak dan sedikitnya harta. Kita tidak berpikir tentang mewah atau tidak mewahnya satu makanan. Tapi yang kita pikirkan, yang kita cari itu adalah bagaimana kita meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Percuma makanannya mahal, makanannya mewah, makanannya hebat, tetapi tidak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan makanan yang sederhana, tapi kita meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih mahal dan jauh lebih afdal bagi kita, ya, dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Suatu ketika, ya, di waktu maghrib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ditawari oleh istri beliau makanan yang terbuat dari daging. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada keluarganya, Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Saya adalah pemimpinnya manusia di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berikan ilmu kepada keluarganya dengan mengatakan, Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Saya adalah pemimpin manusia di hari kiamat. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membuka pintu surga sebelum dimasuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti, ya, malaikat yang bertugas menjaga surga, pintu surga itu, ketika datang seorang manusia, beliau bertanya, "Siapa namamu?" "Namaku Muhammad." Maka kata malaikat penjaga surga, "Silahkan masuk surga. Karena aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak membukakan pintu surga kecuali yang masuk pertama adalah lelaki yang bernama Muhammad." Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika di padang mahsyar, ketika nanti seluruh makhluk hidup dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan di satu tempat. Ini bayangkan manusia dari zaman Adam alaihissalam sampai nanti manusia yang paling akhir. Ya, jangankan itu, manusia sekarang aja kalau dikumpulkan di satu tempat itu luar biasa banyaknya. Ya, saya pernah membaca bahwa jumlah manusia sekarang itu sekitar 7 miliar. Bayangkan kalau 7 miliar berkumpul di satu tempat, kira-kira bagaimana? Ya. Kemudian mereka itu ke Banda Aceh. Apakah Banda Aceh bisa menampung 7 miliar? Geger Banda Aceh ini. Apalagi kalau misalnya mereka itu loncat bersama. Nah, itu mungkin bisa tenggelam Banda Aceh. 7 miliar. Bagaimana manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir? Berapa miliar? Wallahu a'lam bishawab. Yang kumpul bukan hanya manusia. Manusia kumpul.
jin kumpul. Bahkan syaitan juga ngumpul di situ. Bukan hanya itu, hewan-hewan yang Allah ciptakan, seluruh hewan yang Allah ciptakan juga berkumpul. Bagaimana sesaknya, bagaimana ramainya makhluk hidup ketika itu. Semua makhluk hidup berkumpul di satu tempat. Maka di saat mereka itu galau, di saat mereka itu tidak tahu mau berbuat apa, maka mereka bertanya, mana kakek kita? Mana moyang kita? Adam alaihissalam. Kata Adam, saya Adam. Wahai kakek, wahai moyang kami, selamatkan kami. Kata Adam, saya malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya dulu pernah berbuat satu kesalahan, yaitu memakan buah terlarang ketika di surga. Saya malu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Adam sudah berlepas diri. Kemudian kita mencari mana Nuh. Wahai Nuh, ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Kata Nuh, saya tidak bisa. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hal tersebut. Kemudian dicari Nabi Musa, dicari Nabi Ibrahim, dicari Nabi Isa. Semuanya mereka itu mengatakan mereka tidak pantas dan mereka malu. Sampai akhirnya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah di antara kita yang bernama Muhammad ibn Abdullah? Maka Rasul mengatakan, saya. Wahai Muhammad, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan, ya. Karena ternyata menunggu di padang mahsyar itu bukan hanya satu atau dua hari, tapi bertahun-tahun. Bayangkan bertahun-tahun tapi tidak tahu kejelasan hukum. Ya, kita jangankan setahun 2 tahun, ya, sebulan tidak ada kepastian hukum, itu kita bingung. Apalagi ini sudah berpuluh tahun, beratus tahun, tapi tidak ada keputusan hukum. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud dengan sujud yang lama, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, sal tu'ta, mintalah apa saja, niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini merupakan kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat semua manusia tidak berani meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berani meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semua nabi sudah menyampaikan doa pamungkasnya ketika di dunia. Semua nabi sudah menyampaikan doa pamungkasnya ketika di dunia, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpan doa pamungkasnya untuk apa? Untuk nanti kejadian di hari akhir. Bayangkan, coba misalnya Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam sudah menyampaikan doa pamungkasnya. Nabi Nuh sudah menyampaikan doa pamungkasnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh. Nabi Nuh meminta untuk menenggelamkan manusia-manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa pamungkasnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim sudah menyampaikan doa pamungkasnya. Nabi Musa sudah menyampaikan doa pamungkasnya untuk menenggelamkan Fir'aun. Nabi Isa sudah menyampaikan doa pamungkasnya. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah berdoa dengan doa pamungkas. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyimpan doa pamungkasnya untuk apa? Untuk kejadian yang luar biasa di hari akhir. Makanya dari kejadian itu semua manusia sepakat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin
bagi seluruh manusia. Makanya ya, ketika makan malam bersama dengan istrinya, Rasulullah SAW menegaskan kepada keluarganya, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Saya adalah pemimpin manusia di hari kiamat, di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Rasul memberikan ilmu kepada kita bahwa beliau adalah pemimpin bagi orang-orang yang bagi seluruh manusia di hari kiamat. Di antara hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau memulai makan dengan mengucapkan Bismillah. Kemudian ketika sudah selesai makan, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa sesudah makan itu kan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ada doa yang lain, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, tapi di antara doa yang dinukilkan di sini, ini doanya lebih panjang lagi dan lebih istimewa lagi. Di antara doa Rasulullah SAW setelah makan adalah alhamdulillahi hamdan katsira. Ya, saya atau segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak. Dengan pujian yang banyak. Thayyiban, dengan pujian yang baik. Mubarakan fi, yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha terpuji, adalah zat yang maha baik, dan sumber keberkahan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kecukupan kepada kami dan yang telah memberikan kami minum. Jadi Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat makan dan atas nikmat minum. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma innaka at'amta wa asqaita wa aghnaita wa aqnaita wa hadaita wa ahyaita. Allahumma falakal hamdu ala ma a'taita. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memberikan makan kepada kami. Ini pengakuan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya saya tidak bisa cari makan sendiri. Ya. Sekarang ini orang mengatakan apa? Saya yang cari makan. Saya yang cari uang. Tapi Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya yang memberikan makan itu bukan kita sendiri, tapi yang memberikan makan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa asqaita, dan Engkau telah memberikan makan kepada kami. Wa aghnaita, Engkau telah memberikan kecukupan kepada kami. Wa aqnaita, dan Engkau telah memberikan kebaikan untuk kami. Wa hadaita, dan Engkau telah memberikan hidayah kepada kami. Wa ahyaita, dan Engkau telah memberikan kehidupan kepada kami. Di sini Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala dari semua sisi. Allah memberikan makan, Allah memberikan minum, Allah memberikan hidayah, Allah memberikan kecukupan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kehidupan. Allahumma falakal hamdu ala ma a'taita. Ya Allah, sesungguhnya bagimu segala pujian atas segala pemberian darimu. Jadi Rasulullah SAW berdoa. Jadi di antara adab ketika makan itu adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada sebagian dari kaum muslimin, ya, kalau misalnya sudah makan, kadang-kadang lupa, ya, makan, ya, setelah makan apa? Pergi. Ya. Ada istilahnya SMP, setelah makan pulang. Lupa berterima kasih, lupa membaca doa. Apalagi kalau kita melihat misalnya kita insya Allah sekitar 3 bulan lagi memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ya nanti ada acara biasanya reuni atau buka puasa bersama. Sebelum buka puasa lupa baca doa, ya, karena sibuk berbicara dengan kawannya. Kemudian setelah buka puasa, setelah makan, mau melaksanakan sholat maghrib,
terkadang lupa membaca doa setelah makan. Bahkan yang lebih menjadikan, ada di antara kaum muslimin yang tidak melaksanakan sholat maghrib. Ini sangat menjadikan. Makanya di sini mari kita ingat bahwa di antara sunnah ketika setelah makan itu adalah membaca doa. Di antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di waktu ini adalah Rasulullah SAW setelah makan beliau tidak lupa untuk mencuci mulut beliau. Artinya beliau berkumur-kumur. Karena apa? Karena memang setelah makan itu tentunya kita tidak tahu ada bau-bau atau ada hal-hal yang ada di mulut kita, dan itu disunahkan untuk kita bersihkan. Rasul membersihkan, Rasul kumur-kumur supaya tidak ada bekas dari makanan yang nyangkut di mulut kita. Khususnya ketika menjelang sholat. Biasanya kalau menjelang sholat itu, misalnya mau melaksanakan sholat isya, tapi di antara maghrib dan isya itu biasanya ada makan-makan, ada makan kue, ada makan roti dan sebagainya. Tapi ketika masuk waktu isya, mungkin lupa wudu sudah ada, lupa berkumur-kumur, sehingga ada sedikit dari bekas makanan itu yang menempel di mulut. Dan kita dilarang untuk makan dan minum ketika sholat, betul nggak? Ketika sholat kita dilarang untuk makan dan minum. Di antara bentuk makanan minum itu adalah ketika kita lagi sholat, rupanya ada bekas makanan di mulut kita. Misalnya ada bekas bolu misalnya, atau ada bekas kue misalnya. Pas lagi sholat Allahu Akbar, kemudian rupanya ada bekas dari ayam atau bekas dari ikan, bekas dari roti. Nah, kita ambil sedikit, kemudian kita telan. Itu termasuk kita makan. Dan itu hati-hati dapat membatalkan sholat. Jadi ada bekas ayam, ada nyangkut ayam sedikit di gigi kita, atau mungkin ada ikan, kemudian kita ambil dan itu tertelan, itu hati-hati, itu termasuk hal yang dapat membatalkan. Makanya disunahkan sebelum kita sholat itu, kalau kita sudah punya wudu, disunahkan untuk kita berkumur-kumur, dan disunahkan untuk kita untuk bersiwak. Supaya apa? Supaya sisa-sisa dari makanan itu bisa bersih. Di antara hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, biasanya beliau di waktu makan malam itu, beliau selain meminum air putih, beliau juga meminum air nabidh namanya. Meminum air nabidh. Apa itu air nabidh? Air nabidh itu adalah air yang yang dihasilkan dari rendaman buah. Kalau mungkin bahasa sekarang ini lebih kurang seperti infused water. Pernah dengar ya infused water? Infused water itu kan istilah orang sekarang. Nah, misalnya ada buah timun, atau buah stroberi, atau buah jeruk misalnya. Kemudian disiram air, kemudian diendapkan selama beberapa saat. Itu disebut dengan air nabidh. Air nabidh. Jadi kalau kebiasaan Rasulullah SAW ketika itu Rasul suka merendam kurma. Jadi kurma diambil beberapa butir, kemudian direndam di dalam air, kemudian dibiarkan. Biasanya Rasul membiarkan di pagi hari untuk diminum di malam hari. Dibiarkan di malam hari untuk diminum di pagi hari. Dan ini Masya Allah merupakan salah satu air yang bagus, air yang sudah direndam dengan buah. Khususnya Rasul SAW memilih buah kurma, dan Rasulullah SAW memilih dengan kismis. Jadi itu bisa dicoba. Misalnya kita beli berapa butir kurma, kemudian kurma itu kita rendam dengan air, dan nanti kita diamkan, sebagaimana Rasulullah SAW direndam di malam hari, kemudian beliau minum di pagi hari. Beliau rendam di pagi hari dan beliau minum di malam hari. Rasakan bagaimana air yang direndam dengan kurma. Itu Masya Allah, khususnya nanti bisa kita praktekkan di bulan Ramadan.
Karena apa? Karena memang sebagian kurma, jadi kurma itu kan ada sekitar 300 jenis. Kurma itu ada sekitar 300 jenis. Jadi di antara jenis kurma itu, misalnya kurma sukari. Kurma sukari itu teksturnya itu kuat, ya, artinya tidak lembek. Agak susah untuk dicerna dengan lambung. Jadi supaya mudah untuk dicerna dengan lambung, kita merendam sedikit dari kurma. Dan air rendaman kurma itu disebut dengan air nabidh. Tapi hati-hati, jangan sampai ya air rendaman itu lebih dari seminggu. Karena dikhawatirkan kalau misalnya air rendamannya itu lebih dari seminggu, bahkan kita lupa sampai berbulan-bulan. Ya, siapa tahu misalnya kita buat air nabidh, ya, air kemudian kita taruh kurma. Kita lupa. Ya, lupa setelah sebulan kita baru tahu ternyata kita buat air nabis. Itu hati-hati, air yang sudah diendapkan lebih sebulan itu, air itu bisa berubah menjadi khamar. Ya. Jadi Masya Allah, air halal. Kemudian kita taruh dengan kurma sehingga mengendap satu malam, itu bisa menjadi air nabis. Dan air nabis itu halal. Tapi kalau misalnya lebih, ya sampai sebulan kita lupa, kemudian kita bilang ini air nabis sebulan, mungkin kualitasnya lebih baik. Kemudian kita minum, ini hati-hati, air itu bisa berubah menjadi khamar. Dan khamar itu memabukkan. Ya. Makanya kita perhatikan. Di sini Rasulullah SAW meminum air nabidh namanya. Minum air nabidh yaitu air yang direndam dengan kurma atau direndam dengan kismis. Baik. Kemudian di antara hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di antara waktu maghrib dan waktu isya adalah beliau senantiasa bercengkrama dengan istri beliau, sehingga beliau pernah mengatakan kepada salah seorang istri beliau, hatta luqmata tarfa'uha ila fami imra'atik sadaqah. Sampai ya, makanan yang kamu suapkan ke mulut istrimu itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, keistimewaan Islam. Islam itu bukan hanya hablum minallah, bukan hanya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, istilahnya bukan hanya hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Islam itu mengajarkan kepada kita untuk hablum minan nas, untuk memperindah, untuk memperkuat, untuk memperelok hubungan kita dengan sesama manusia. Dan orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik dengannya itu adalah kedua orang tua kita. Setelah itu siapa? Keluarga kita, istri kita, anak kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kamu menyuapi istrimu, kita suapin istri kita. Yang cari duitnya kita, yang cari makanannya kita. Ya. Kemudian ini istri-istri kita, istri sah. Tapi dengan kita menyuapkan makanan ke mulut istri kita itu, kata Rasulullah SAW bernilai apa? Bernilai sedekah, Masya Allah, luar biasa. Ya. Bernilai sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya kepada orang miskin, bukan hanya kepada orang fakir, bukan kepada orang yang membutuhkan. Ternyata ketika kita menyuapkan kepada istri kita, itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini bukan hanya kepada istri, kepada anak kita, ya, kepada keluarga kita suapkan makanan kepada istri, kepada anak, itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, kita bisa bersedekah tiap hari. Bahkan ketika di bulan tua, ya, bulan tua itu kan kita nggak bisa kita kasih sedekah ke orang lain. Karena apa? Untuk diri sendiri aja, untuk keluarga aja mungkin kurang. Ya. Tapi kita bisa bersedekah. Bagaimana kita bersedekah? Dengan kita berikan kepada anak kita, istri kita, dengan kita suap istri kita, dengan kita suap anak kita yang masih kecil, maka itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di waktu makan beliau dengan istri beliau adalah kisah yang masyhur, kisah yang populer. Yang ini biasanya kisah ini masyhur atau populer
di kalangan orang-orang yang baru menikah. Kalau orang-orang yang sudah lama menikah, mungkin kisah ini menjadi kisah yang biasa-biasa saja. Tapi bagi orang yang baru menikah atau orang yang mau menikah, ini kisah yang sangat populer. Yaitu kisah di mana Rasulullah SAW sedang bercengkrama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita tahu bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah SAW yang paling cerdas. Karena Aisyah adalah seorang perawi hadis yang meriwayatkan sekitar 2.200 hadis. Ini angka yang banyak. Jadi ada sekitar 2.200 hadis dari Aisyah yang disampaikan kepada kita. Di antaranya hadis ini, yaitu ketika Aisyah sedang bercengkrama dengan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengambil daging, ya, yang daging itu ada tulangnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ya, silahkan makan daging ini. Ya, dari tangannya Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah memakan daging. Kata Rasulullah SAW, mana bagian yang kamu tadi makan, wahai Aisyah? Kata Aisyah, ini wahai Rasulullah, ini bagian yang saya makan. Maka Rasul tanpa sungkan-sungkan beliau ambil tulang tersebut, kemudian ada dagingnya, dan Rasul SAW memakan tempat di mana Aisyah memakan. Artinya bercampur antara ludahnya Aisyah dengan ludahnya Rasulullah SAW di satu makanan. Ini menunjukkan tentang romantisme rumah tangga Rasulullah SAW. Di saat sebagian suami, ya, ketika bilang jangan makan ini makanan saya, mohon maaf, jangan pegang-pegang, ini makanan saya. Ya, jangan sentuh-sentuh. Tapi Rasulullah SAW makan bersama dengan istrinya, ya. Memakan dari tempat di mana istrinya memakan daging. Ya, inilah romantisme rumah tangga Rasulullah SAW. Maka ini menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Kalau makan itu, ya, beliau itu suka makan dari bekas istrinya. Ya, maksudnya di mana istrinya makan, di bagian mana istrinya makan, biasanya Rasulullah SAW memakan juga di tempat istrinya makan. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kecintaan, menunjukkan romantisme rumah tangga dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW itu bukan hanya sekedar baik hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Rasulullah SAW sangat baik hubungannya dengan keluarga Rasulullah SAW. Dan ini kisah yang paling populer. Dan ketika Rasulullah SAW hendak minum, ya, Rasul mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, saya mau minum, ya, siapkan minumannya. Ya. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Aisyah, minumlah di luar. Maka Aisyah minum di luar dari bejana yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Aisyah meminum minuman tersebut, maka Rasul bertanya, mana bagian tadi kamu meminumnya? Ya. Apakah bagian depan, apakah bagian belakang? Kata Aisyah, bagian sini. Maka Rasulullah SAW tanpa sungkan-sungkan, ya, meminum dari bekas atau tempat di mana Aisyah meminum minuman tersebut. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kedekatan Rasulullah SAW dengan istrinya. Ya. Terkadang apa? Terkadang ada seorang suami mengatakan, ini piringku, ya, ini apa? Gelasku, ya, jangan digunakan. Ya. Kenapa? Saya nggak mau bercampur antara air ludah saya dengan air ludah yang lain. Ya. Tapi Rasulullah SAW, Masya Allah, ya, sangat romantis kepada istri beliau. Ya. Jadi Rasulullah SAW telah menunjukkan satu contoh yang sangat luar biasa untuk menghormati istri, untuk mencintai istri, untuk membahagiakan istri. Ya. Rasul SAW tidak memberikan bunga kepada Aisyah. Karena apa? Karena sekarang ini kan lambang dari cinta itu kan bunga. Karena apa? Bunga itu mahal. Ya, kalau misalnya bunga palsu murah. Tapi bunga yang biasanya ditampilkan oleh orang-orang yang
suka dengan romantis, itu bunga-bunga mahal. Ya, mawar merah, mawar putih, mawar kuning, mawar hitam, lili putih, melati putih itu masya Allah mahal-mahal sekali. Tapi Rasulullah SAW memberikan kebahagiaan dengan hal yang sangat sepele, tidak butuh biaya. Begitulah sebenarnya seorang istri itu, ya, terkadang mungkin mau kita bahagiakan dari segi yang ini atau kita bahagiakan dari segi yang ini. Artinya apa? Seorang istri itu walau bagaimanapun suaminya, ketika suaminya perhatian, ketika suaminya itu memberikan satu perhatian yang lebih, maka seorang istri akan menjadi istri yang seolah-olah dia adalah istri yang paling istimewa di seluruh dunia. Bayangkan Aisyah bagaimana ketika itu hatinya dengan Rasulullah SAW. Seolah-olah Aisyah ingin mengatakan bahwa istri yang paling berbahagia di dunia ini adalah dia. Bagaimana kita bisa menciptakan seperti itu? Menyenangkan istri kita, menyenangkan keluarga kita, menyenangkan anak-anak kita. Tidak boleh kita hardik dia, tidak boleh kita marahi dia, karena dia adalah buah hati kita, karena dia adalah yang paling dekat dengan kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sini kita bisa banyak belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas saja Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, Aisyah mengatakan kepada para sahabatnya, ya, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika berbicara tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah meringkas dengan perkataan yang sangat ringkas. Ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar teori. Tetapi kalau kita mau tahu bagaimana praktek Al-Qur'an secara real, bagaimana praktek Al-Qur'an di lapangan, maka prakteknya sudah dipraktekkan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kamu mau Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, mau pahala, silahkan baca Al-Qur'an. Silahkan baca Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Tapi kalau kamu ingin mengetahui praktek dari Al-Qur'an itu sendiri, dari surat Al-Fatihah sampai surah An-Nas, prakteknya semuanya sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling berkaitan. Al-Qur'an datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, penjelasnya adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'an ini kan terbatas 30 juz. Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan 30 juz. Selama 23 tahun dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah hanya menurunkan 30 juz. 114 surat. Dan tentunya kita semua tidak memahami, atau kita semuanya tidak bisa memahami bagaimana isi Al-Quran itu kecuali dari penjelasan Rasulullah SAW. Kalau jumlah hadis kita tidak tahu. Kalau kita tanya kepada ahli hadis, berapa jumlah hadis yang sahih, berapa jumlah hadis yang hasan, berapa jumlah hadis yang benar-benar datangnya dari Nabi Muhammad SAW, tidak ada angka yang tepat. Ya. Makanya apa? Di sini kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW menjelaskan secara utuh kepada kita bagaimana Al-Quran itu sendiri. Karena dalam Al-Quran ada surat yang khusus berbicara tentang keluarga. Dalam surah At-Tahrim misalnya, surah At-Tahrim itu ada kisah bagaimana tentang keluarga yang suaminya soleh tapi istrinya itu nggak solehah. Ada surah At-Tahrim, itu silahkan baca. Kemudian itu kisah Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh soleh, sedangkan istrinya tidak solehah ketika itu. Kemudian ada kisah yang istrinya solehah, tapi suaminya itu nggak soleh. Kisah Fir'aun. Fir'aun itu tidak soleh, bahkan dia kafir. Tapi istrinya adalah istri yang solehah, yaitu Asiyah bintu Muzahim. Jadi, dan di situ ternyata ada potret yang suaminya soleh, kemudian istrinya solehah. Kisah siapa itu?
kisah antara Nabi Muhammad SAW dan istri beliau. Jadi di sini semuanya telah dijelaskan dan Rasulullah SAW sudah mempraktekkan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita mempelajari tentang keseharian Rasulullah SAW semakin menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dari cinta tumbuh ketaatan, dari ketaatan akan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.